Shalom. Ada sukacita? Ya, sambil nunggu yang lainnya dulu ya. Kita berusaha untuk mereview apa yang sudah khotbah beberapa hari yang lalu. Saya berharap semua sudah mulai praktek ya, untuk menabur benih kerajaan Allah, untuk hidup dalam pertobatan, dan untuk tetap menghidupi firman Tuhan ya. Tadi barusan saya dengar berita, saya baca berita hari-hari ini akibat dari karantina, ternyata banyak orang yang hari ini hidup dalam KDRT ya. Tadi saya lihat berita itu, saya berkata, Tuhan, kita percaya bahwa anak-anak Tuhan hari ini semakin hidup di dalam pemurnian Tuhan. Dan anak saya bilang, Mam, kalau Mama cek di Google ya, yang pengacara untuk perceraian itu meningkat tajam. Banyak orang search di Google bagaimana mencari pengacara untuk mengurus perceraian ya. Hari ini kita tahu di masa-masa karantina ini memang tidak mudah, saudara. Karena apa? Kita satu rumah dalam keadaan depresi, tertekan, tentu akan banyak konflik. Tapi kita percaya bahwa seperti yang sering saya ajarkan buat jemaat Victory, untuk belajar bisu, tuli ya, untuk belajar buta dengan semua ini, karena Tuhan pembela hidup saudara dan saya. Percayalah, hari-hari ini yang sudah terlatih di tahun-tahun lalu beberapa saat bisu, tuli, buta, itu hidupnya hari ini walaupun satu rumah dengan suami, mau dengan anak-anak, bagaimanapun mereka lebih bisa penguasaan diri. Tapi buat yang tidak terlatih mungkin hari ini bisa mengalami keadaan yang shock ya saudara. Tapi kita belajar terus untuk penguasaan diri yang baik, supaya pada masa-masa karantina ini iblis tidak mencuri keuntungan dari anak-anak Tuhan. Iblis berusaha untuk makin melemahkan hidup kita, makin membuat kita terpuruk di masa karantina ini. Supaya apa? Supaya kita mulai tidak fokus dengan Tuhan. Kita kehilangan sukacita ya, untuk beribadah, untuk berdoa, untuk merenungkan firman, sehingga keadaan kita akan makin lemah. Seperti halnya saya mau khotbah hari ini tentang kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini awal dimana ketika saya ngalami proses. Saya mau berbagi dengan semua banyak orang hari ini. Kenapa saya begitu menjalani proses itu kuat? Karena ketika Tuhan seringkali berbicara buat hidup saya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan banyak melihat keadaan hidupmu, jangan banyak melihat bagaimana masa-masa sulit yang kau harus lewati. Dan saya dulu sempat merenung, saudara. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan, kok jalan hidup mengikut Kristus itu bukannya tambah lama, tambah ringan, tapi jalannya semakin berliku-liku. Dan rasanya pikul salib, beban hidup ini bertambah berat. Tapi ketika Tuhan memberikan satu jawaban buat hidup saya, itu membuat saya lega. Tuhan bilang gini, apa yang kau pikirkan itu cuman untuk jangka pendek. Kau hanya berpikir jangka pendek, kapan aku pulih, kapan aku diberkati, kapan aku bahagia. Tapi Tuhan berkata, aku mengizinkan semua hal yang menyakitkan dalam hidupmu, karena aku berpikir untuk jangka yang panjang. Tuhan sudah menetapkan masa depan yang panjang buat saudara dan saya. Sementara saudara dan saya hanya memikirkan jangka pendek. Hanya mikirkan kapan bahagia di dunia ini, kapan nikmat, nyaman, kapan Tuhan masalahku selesai. Tapi buat Tuhan, Dia sudah memikirkan jauh ke depan buat saudara dan saya yang terbaik. Makanya buat hidup saya hari ini, kalau orang tanya, hidup saya bersyukur buat orang-orang yang hadir dalam hidup saya, yang menyakiti hidup saya. Saya berterima kasih. Karena lewat kehadiran mereka, pil pahit itu membuat hari ini hidup rohani saya menjadi sehat. Kalau waktu itu Tuhan cepat jawab hidup saya dan orang yang menyakiti hidup saya cepat berlalu, saya tidak mungkin jadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak mungkin jadi orang yang hari ini bisa menguatkan banyak orang.
Itu berarti Tuhan punya tujuan untuk jangka panjang. Itu sudah dipikirkan masak-masak, sementara saudara dan saya tidak pernah mengerti tentang hari esok. Tapi Tuhan sudah tahu tentang hari esok buat saudara dan saya. Hari ini beban berat apapun yang saudara dan saya jalani, yuk kita percaya hari ini kita sama-sama belajar bagaimana ketika saya mengalami proses, Tuhan menguatkan saya melalui ayat ini. Yosua 1 ayat 6 dan 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini berbicara ketika Yosua ya dipercaya Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk menikmati negeri yang berlimpah susu madunya. Bukan perkara yang mudah. Dan kita percaya hari ini mungkin saudara dan saya ngalami beban yang tidak mudah. Mungkin ada beban hutang, ada beban rumah tangga, beban kehidupan tentang masa depan, tentang suami, tentang anak-anak. Begitu banyak beban yang hari ini sepertinya saudara berkata, Tuhan berat untuk aku bisa jalani beban ini. Tapi kita percaya firman ini berkata gini, ketika mungkin Yosua pada waktu juga berkata, Tuhan berat rasanya. Tapi Tuhan mengingatkan buat Yosua, Yosua jangan engkau takut. Seperti halnya aku menyertai Musa, demikianlah aku juga akan menyertai engkau. Dan aku tidak akan pernah membiarkan meninggalkan engkau. Sama halnya Tuhan berbicara hari ini buat saudara dan saya. Tuhan berbicara gini, seperti halnya aku menyertai Musa, aku juga sedang menyertai engkau sebagai anakku. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara dan saya hari ini mengalami beban yang begitu berat, bukan untuk dalam perjalanan dihancurkan. Dunia dengan segala isinya sedang dalam perjalanan menuju kebinasaannya. Tapi buat saudara dan saya, Tuhan berkata, aku sedang membawa setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini berjalan menikmati janjiku di depan. Itu tadi, Tuhan sudah memikirkan jangka panjang. Buat saudara cuma lihat jangka pendek, hari ini kok menderita ya Tuhan, kok berat ya Tuhan jalani hidup. Tapi Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang lagi saudara sama Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Sudah kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Yang pertama Tuhan berkata gini, bertindaklah sungguh-sungguh dan hati-hati, bukan lagi fokus dengan apa yang jadi bebanmu hari ini masa sukar. Saudara tahu bahwa akhir zaman, tanda-tanda memasuki akhir zaman, masa yang sukar akan makin sukar, yang jahat akan semakin bertambah jahat. Itu sudah jadi ketetapan Tuhan. Saudara tidak bisa lari dan saudara berkata gini, Tuhan ambil semua masa sukar. Enggak, keadaan hidup akan semakin bertambah sulit saudara. Tapi Tuhan berkata hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan engkau cuma lihat masa sukar, tapi lihat apa yang akan kau peroleh di depan. Aku sudah persiapkan janjiku buat engkau, anak-anakku, untuk menikmati negeri yang berlimpah susu madunya. Menikmati apa yang sudah aku persiapkan yang terbaik buat hidup anak-anakku. Yang pertama Tuhan cuma ingatkan buat saudara dan saya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu yang Tuhan berkata hari ini, sungguh-sungguh hati-hati hidupmu, jangan sampai engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mungkin keadaan hidup saudara dan saya hari ini banyak kegagalan. Rasanya lihat keuangan makin terpuruk, lihat keadaan rumah tangga sepertinya
di ambang kehancuran. Dan saudara berkata gini, Tuhan, rasanya sudah banyak kegagalan-kegagalan yang aku alami. Tapi Tuhan berkata, hari ini tidak usah fokus dengan kegagalan. Hari ini tidak usah fokus dengan ada banyak tantangan di masa-masa sukar di akhir zaman. Tapi fokus bagaimana hidupmu hari ini yang banyak penyimpangannya mulai bertobat. Bahkan pemazmur di Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Itu ayat favorit saya. Ketika saya ingat ayat itu saya sadar, iya ya. Pemazmur berkata gini, sebelum tertindas aku itu menyimpang. Tapi pada waktu hari ini tertindas, dia fokus sama janji Tuhan. Dan ayat 71 berkata gini, aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Artinya hari ini ada tertindas beban berat apapun, itu baik buat saudara dan saya. Supaya hari ini kita semua hidup itu tidak menyimpang. Hidup saudara tidak menyimpang neko-neko ke kanan ke kiri, tapi lurus mengikuti jalan kebenaran. Dan ketika hidup saudara bisa hidup menurut jalan kebenaran, hidup penyimpangan saudara semakin diperkecil. Janji Tuhan bahwa perjalanan hidup saudara akan dibuat berhasil dan beruntung. Kita percaya hari ini yang membuat hidup saudara beruntung bukan siapa-siapa, tapi tangan Tuhan yang kuat di tengah kegagalan, di tengah tertindas beban hidup yang begitu berat di masa-masa sukar. Percayalah, ketika Tuhan berjanji engkau akan beruntung dengan caranya yang ajaib, saudara akan dibuat beruntung di tengah kegagalan dan masa-masa sukar hari-hari ini. Amin saudara. Saudara pertama harus fokus. Yang pertama, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang kedua adalah perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan yang luar biasa, saudara. Sering kali saya ngajarin orang-orang yang untuk berperang, ya, saya selalu berkata, ketika engkau sepakat dengan firman Tuhan, percayalah, peperangan itu pasti engkau menangkan. Saudara harus sering memperkatakan di masa karantina. Nggak susah loh saudara. Tiap bangun tidur berkata, terima kasih puji Tuhan, Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Tuhan datang dalam hidupku dan keluargaku supaya aku punya hidup-hidup dalam kelimpahan. Aku tidak pernah gagal karena Tuhan sudah menetapkan aku keluar lebih dari pemenang. Bersama Tuhan aku sanggup menanggung segala perkara karena kekuatan Tuhan yang tidak terbatas selalu menopang hidupku. Itu yang tiap hari saudara perkatakan. Saya paling anti berkata negatif. Saya selalu tiap kali, bahkan kalau ada orang berkata tentang yang buruk, tentang misalnya suami saya atau keadaan rumah tangga saya selalu berkata, Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat hidup saya. Saya tidak pernah mengaminkan apapun perkataan negatif. Karena saya tahu ketika saya sepakat dengan firman, firman itu akan berperang buat saya dan saya cukup diam saja. Amin saudara. Perkatakan di tengah masa karantina, saudara tidak perlu berkeluh kesah. Saudara tidak perlu berkata gini, mati, ya apa ini Tuhan, hutangku Tuhan, bangkrut. Kalau saudara terus berkata itu, maka itu yang akan terjadi. Kalau saudara berkata hidupmu sial, saudara akan menikmati sial. Tapi ketika di masa-masa karantina, sementara saudara tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan ingin buat saudara dan saya mulai perkatakan firman. Baca firman, kalau dapat rema mulai diperkatakan, yes Tuhan, ini firman kekuatan yang menopang aku, yang menjadikan aku keluar lebih dari pemenang. Yang berikutnya, setelah kita perkatakan firman Tuhan, supaya engkau bertindak, tetapi renungkanlah itu siang dan malam.
Yang ketiga adalah renungkan firman. Setelah kita perkatakan firman, jangan lupa untuk renungkan firman itu siang dan malam. Di masa-masa karantina ini, saudara, banyak waktu baca firman. Saya banyak dengar malah orang, beberapa laporan Bu Eli, justru ketika masa karantina, orang itu malah ogah-ogahan. Banyak yang hari Minggu seharusnya live ya, dengar firman di gereja ya. Kita tahu banyak yang sudah berikan YouTube-nya, tapi buat saudara malah ogah-ogahan, di rumah tidur-tiduran, males-malesan ya. Saudara dan saya, hari ini waktunya saudara bangun kekuatan, renungkan firman. Justru hari-hari ini saudara butuh vitamin firman Tuhan. Jujur buat hidup saya kuat hari ini bisa jalani 10 tahun dan sukacita, dan Tuhan bawa hidup saya bukannya turun tapi arahnya naik jadi kepala bukan ekor. Itu karena firman. Tanpa firman, setiap kali orang bertanya, Bu Eli gimana caranya kuat? Saudara, saya selalu beri tip, saya kuat hari ini karena firman. Kalau tanpa firman hidup saya sudah gila, saudara. Hidup saya sudah tidak tahu mau jadi apa. Tapi ketika firman itu saya hidupi dan saya perkatakan, hasilnya dahsyat, saudara. Ini yang Tuhan katakan, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika saudara perkatakan firman dan renungkan firman, percayalah, tidak ada yang namanya perjalanan saudara gagal. Perjalanan saudara gagal karena saudara berkata yang negatif dan saudara tidak merenungkan firman. Itu yang menyebabkan saudara dan saya gagal. Tapi selama saudara tetap memperkatakan firman, firman yang akan berperang, saudara. Di alam roh akan terjadi satu peperangan, di mana masalah itu akan dirubah jadi berkat ketika saudara menghidupi firman. Ketika saudara merenungkan kekuatan firman, itu yang membuat saudara dibawa Tuhan perjalanannya. Siapa yang membuat berhasil? Tuhan. Tapi bagian saudara dan saya, jangan lupa perkatakan firman. Tiap kali mungkin hari ini hidup sama suami yang mukanya seperti kuda nil, mulutnya kasar. Kalau lagi maki-maki, belajar jangan bales maki-maki. Mulai perkatakan, mulutnya suatu kali akan dipakai Tuhan, mulut suami saya, untuk memberitakan kerajaan Allah. Itu yang diperkatakan, saudara. Jangan kalau terus maki-maki dibales bodoh sendiri. Nah, itu akibatnya nanti apa? KDRT, perceraian terjadi. Hanya karena masalah yang kecil-kecil, saudara. Tapi percayalah, hari ini ketika saudara dapat maki-makian, saudara mulai perkatakan, suamiku adalah suami yang baik. Suamiku adalah imam yang Tuhan sudah tetapkan. Suamiku akan menjadi suami yang luar biasa. Itu anak-anak yang menjengkelkan juga. Mungkin hari ini yang punya anak-anak kecil tidak gampang. Saya aja anak yang sudah ABG kadang-kadang masih bisa menjengkelkan. Tapi saya selalu berkata mendisiplin hidup saya. Engkau anak yang luar biasa. Engkau anak yang diberkati Tuhan, engkau anak yang dahsyat, engkau akan memimpin jadi kepala bukan ekor. Itu yang setiap kali saya ucapkan dan saya melihat hasilnya. Selama bertahun-tahun ketika saya menabur perkataan firman, bukan perkara sia-sia. Saya melihat bagaimana Tuhan membawa perjalanan hidup anak-anak saya dibuat berhasil hari ini. Dan itu yang membuat saya hari ini mulai terus melatih hidup saya untuk merenungkan firman dan perjalanan. Percayalah, saudara, hari ini di tengah masa karantina bukan perkara yang sulit untuk memperkatakan firman dan merenungkan karena saudara punya banyak waktu. Percayalah, kalau saudara kepingin berhasil dan beruntung, mulai praktek hari ini. Nggak usah bingung dengan urusan baca WhatsApp, data berapa yang meninggal, berapa yang hidup, nggak perlu tahu. Mau yang meninggal siapapun, percayalah, ketika saudara memperkatakan firman, aku sehat, aku diberkati, perisai Tuhan, pagar perisai Tuhan sudah lebih dari cukup untuk memagari hidupku dan seisi rumahku. Itu yang akan terjadi. Amin, saudara. Mulai sekarang praktek, saudara. Yang keempat, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Berbicara jangan kecut dan tawar hati. Jaga hati. Hari-hari ini masa karantina banyak orang tidak jaga hati. Kenapa? Karena banyak dengar berita buruk. Buka mata diisi data tentang corona. Jadi korban, mati 10.000, mati di sana sini. Saudara terima berita itu. Sehingga apa? Saudara jadi anak Tuhan. Hari-hari ini banyak yang tawar hati. Banyak yang kecut, tidak bisa jaga hati dengan sukacita. Karena apa? Karena ini pikiran diisi dengan hal-hal yang buruk. Hari ini Tuhan mau buat saudara dan saya, yuk kita semua jaga hati. Jangan sampai hari ini saudara sudah tawar. Kapan ya Tuhan selesainya Tuhan? Kok enggak selesai-selesai? Jujur bukan saudara sendiri yang alami, seluruh dunia enggak enak saudara. Di karantina di rumah itu enggak enak saudara. Rasanya gimana lama-lama, dan kita enggak pernah tahu sampai kapan. Banyak orang tanya sama saya, Bu Eli, kira-kira sampai kapan? Nah saya juga enggak tahu saudara. Saya percaya bahwa hari ini pasti ada tujuan Tuhan. Tuhan sudah pikirkan jangka panjang yang terbaik buat anak-anaknya. Nggak perlu berpikir jangka pendeknya, saudara cuma lihat kapan selesai corona, kapan berlalu. Tapi Tuhan bilang ini, tenang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. 4 hal yang membuat saya terlalu percaya saya tidak mau tawar hati. Jalani proses walaupun kenyataan makin tambah buruk. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan saya satu rema. Ketika Tuhan berkata gini, kedaulatan hidupmu ada di tanganku. Wahyu 1 ayat 8 yang berkata gini, aku Alfa dan Omega. Aku yang membuka pintu dan menutup pintu pemulihanmu. Kalau aku masih menutup, tidak ada satu kuasa yang bisa membuka. Kalau corona ini masih terjadi, mau orang seluruh dunia, siapapun, sepinter, sehebat apapun, kalau belum waktunya Tuhan, kita semua tidak bisa paksa pintu itu. Itu artinya kedaulatan hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Makanya tidak usah kecut, tidak usah tawar hati. Karena semua ini sedang dalam perjalanan buat saudara akan menikmati janji Tuhan. Bukan kehancuran. Buat dunia ini kehancuran, tapi buat saudara dan saya, ketika saudara bisa hidup tidak menyimpang ke kanan ke kiri, mengucapkan firman, merenungkan firman, jaga hati, percayalah. Kedaulatan ada di tangan Tuhan. Yang kedua apa? 4K saudara, kekuatan. Tuhan punya kekuatan yang tidak terbatas. Buat saudara dan saya secara akal. Mungkin saudara ngomong gini, Tuhan, aku sudah tidak tahu loh Tuhan, tidak punya kekuatan, tidak berdaya, menghadapi hari esok sudah tidak berdaya. Jangankan hari esok, berapa bulan kemudian mungkin keadaan saudara berkata, aku itu sudah tidak berdaya. Tapi Tuhan ingatkan di Matius 9 ayat 26, kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Bagi manusia tidak mungkin, tapi buat Tuhan segala sesuatu mungkin. Yang ketiga adalah kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 32 yang berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Saudara dan saya mengalami masa-masa ini tetap di mata Tuhan. Dia sudah tetapkan buat saudara dan saya mengalami satu kemerdekaan. Pemulihan itu pasti terjadi. Tidak perlu takut. Yang keempat adalah kemenangan. Tuhan berkata di Yohanes 16 ayat 33 bahwa aku telah mengalahkan dunia. Artinya hari ini tenang, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Artinya hidupmu gak akan pernah ditakdirkan untuk kalah. Walaupun masa sukar sedang terjadi, tetap percaya. Aku sedang membuat setiap hidup anak-anakku beruntung. Aku akan membuat perjalanannya berhasil. Bahkan ketika aku berjanji menyertai Yosua, saudara dan saya disertai. Kemana saudara pergi, apa yang saudara alami hari ini, percayalah saudara pasti aman. Tidak ada sesuatu yang disertai Tuhan, keadaan saudara makin terpuruk, tapi dijamin aman. Pagar perisai Tuhan terlalu kuat menopang orang-orang benar.
Yuk kita buka bagaimana di Yesaya 35 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 sampai 6 dulu. Yuk. Kita hari ini belajar ya, Saudara, kuatkan teguhkan hati ya. Yang tadi lihat janji Tuhan. Saudara dan saya sedang dibawa perjalanan menikmati janji Tuhan. Hari ini kita percaya, selain kita percaya dengan janji Tuhan, bagaimana saudara bisa kuat? Kuatkan teguhkan hatimu, fokus sama Tuhan. Nih lihat ayat ini. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Yesaya 35 ayat 3 sampai 6. Dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Mungkin hari ini saudara lagi tawar hati benar-benar. Sudah tidak punya pengharapan. Semangat aja tidak punya. Sudah lihat kenyataan masa depan, saudara sudah berpikir hancur sudah. Ini pesan Tuhan. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ya, kalau takut hari ini Tuhan berkata gini, lihatlah. Ya, ini Tuhan berkata buat saudara dan saya, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara dan saya, firman ini buat saudara dan saya yang sedang mengalami tawar hati, kecut ya, lihat masalah, saudara lagi down, saudara lagi lihat kenyataan itu semakin saudara terpuruk. Siang ini yuk kita bangkit saudara. Tuhan berkata jangan takut, lihat aku akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran. Artinya Tuhan pasti akan datang dengan upah. Dia akan memberikan yang terbaik buat setiap saudara dan saya. Bahkan Tuhan berkata, aku sendiri datang menyelamatkan kamu. Artinya hari ini yang membuat perjalananmu berhasil, beruntung, bukan siapa-siapa. Tidak ada yang bisa menolong saudara dan saya di tengah masa-masa yang sukar dan terpuruk, beban yang berat ini. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Aku sendiri, Tuhan berkata, yang akan datang menyelamatkan kamu. Mungkin hari ini saudara ngalami uang saudara ditipu orang. Saudara ngalami difitnah orang, ndak usah balas. Disakiti orang ndak perlu balas. Karena ada waktunya aku pasti datang di dalam kehidupanmu dengan satu pembalasan, dengan ganjaran, dengan upah. Ketika engkau ndak membalas, aku sedang siapkan berkat yang besar. Ketika hari ini engkau tetap bisa hidup di dalam jalanku, ndak menyimpang ke kanan ke kiri, engkau memperkatakan firman, engkau merenungkan firman dan jaga hati, percayalah ada upah yang besar. Berikutnya, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Mungkin keadaan hidup saudara hari ini lagi ngalami padang gurun, ngalami padang belantara. Tapi percayalah Tuhan berjanji, Dia akan datang atas hidup saudara dan saya. Mungkin keadaanmu sedang lumpuh, keuanganmu sedang lumpuh, usahamu lumpuh, kesehatanmu lumpuh, rumah tanggamu lumpuh. Tuhan berkata, suatu kali aku pasti datang, aku pasti memulihkan semuanya. Amin saudara. Ini yang pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Dan di ayat 10 kita baca, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh.
Ketika Tuhan datang, waktunya sudah tiba, ya. Mungkin saudara hari ini tidak bisa mikir, ya. Tuhan bilang gini, jalanku jangan banyak mbok pikiri, dijalani. Makin dipikiri jalannya Tuhan, saudara akan makin pusing 7 keliling. Karena jalan Tuhan bukan jalan hidup saudara, bukan jalan saudara. Setinggi langit dari bumi, demikian tingginya jalan Tuhan dari jalan hidup saudara. Jalanku dari jalanmu. Artinya hari ini jangan banyak dipikiri jalannya Tuhan. Kok bisa ya? Saya dulu seperti itu, dan itu membuat hidup saya makin terpuruk. Saya cuma mikir gini, Tuhan kok aneh ya Tuhan. Ngikuti jalan Tuhan, itu keadaan hidup saya makin tambah buruk loh sob. Saya bilang rasanya aib dalam hidup rumah tangga saya semakin jadi pembicaraan orang. Ini kelihatannya apakah ini jalan Tuhan? Apakah ini menggenapi rencanamu Tuhan? Dan ketika Tuhan berbicara buat hidup saya, ikuti jalanku, jalan ini akan pasti berujung pada keberuntungan. Aku akan membuat engkau berhasil, tapi jangan banyak dipikiri. Jangan-jangan ya Tuhan, jangan-jangan. Tapi saudara dan saya hari ini bangkit berpikir, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada bukti baik hari ini, tapi aku percaya bahwa jalan Tuhan itu selalu yang terbaik, walaupun harus melewati air mata, harus melewati rasa sakit. Amin saudara. Dan di situ kita percaya jaminan ketika Tuhan pulihkan keadaan hidup saudara dan saya, saudara akan bersorak-sorai. Saudara dan saya akan mengalami sukacita yang abadi. Percayalah, selama masa susah penderitaan ini, duka cita itu cuma sesaat. Firman berkata apa? Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh, dijauhkan dari hidup saudara dan saya. Hari ini kuatkan, teguhkan hatimu seperti seorang petani yang sedang menabur benih. Kalau tidak kuat teguh, lihat hama, binatang perusak, dia menyerah, tidak akan lihat hasil saudara. Tapi ketika saudara kuat, teguh hati sambil nabur 4 langkah itu, percayalah hidup saudara dan saya pasti dibuat berhasil, beruntung. Amin saudara, tidak akan buntung saudara. Ikut Tuhan itu tidak pernah ada kata buntung atau gagal atau kalah. Tapi ikut Tuhan walaupun tidak mudah, tapi berakhir dengan keberhasilan, keberuntungan. Saudara dan saya akan diangkat jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Amin saudara. Yuk kita buka ayat di 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai 8 ya. 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut. Hari ini tidak usah shock, tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah lebay. Aduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Tidak usah. Tuhan berkata jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Walaupun saudara lihat musuh begitu besar, kekuatan saudara begitu kecil, kekuatan saudara sudah tidak mampu lagi, tapi Tuhan berkata gini, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Hari ini Tuhan berkata tidak usah panik, tidak usah takut. Yang menyertai saudara dan saya ada malaikat Tuhan yang sudah diperintahkan untuk berkemah di sekeliling orang benar. Itu jauh lebih banyak daripada virus corona. Amin saudara. Saudara dan saya hari ini percayalah, kuatkan, teguhkan hatimu. Walaupun beban hutangmu makin berat, beban rumah tangga, beban masalah apapun makin berat, yang menyertai saudara dan saya jauh lebih banyak. Lihat ayat berikutnya, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan Allah kita. Amin. Yang menyertai
masalah saudara itu adalah tangan manusia, tapi yang menyertai saudara dan saya ada tangan Tuhan yang kuat. Ada tangan Tuhan yang ajaib ketika dia pulihkan hidup saudara dan saya, dia hanya balik telapak tangan. Amin saudara. Mungkin saudara kalau mikir hari ini pusing 7 keliling. Tidak pernah ada solusi ketika pakai kekuatanmu. Tapi ketika Tuhan berkata yang menyertaimu adalah tanganku yang kuat, aku tidak akan pernah kehabisan cara untuk membuka jalan saat tiada jalan. Bahkan tanganku tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Sekalipun menurut kita Tuhan itu lelet, Tuhan itu lemot, Tuhan itu lambat. Ya, sampai orang tuh banyak gini, Bu Eli, boleh ndak ya ke paranormal? Ini bukan ilmu hitam, ilmu putih. Ilmu putih diajari berdoa, bukan yang aneh-aneh, cuman berdoa. Nggak pakai jampi-jampi muja setan. Soalnya Bu Eli, kalau ikut cara Tuhan lemot, lambat, boro-boro hancur. Siapa yang bilang? Ikuti kiai ini bisa ada cara, cuman diajari berdoa, tapi hasilnya instan loh. Saya lihat tetangga saya berhasilnya cepat. Doa lama. Saudara dan saya hati-hati. Tuhan yang tahu jalan hidup saudara dan saya. Memang dunia bisa berikan sesuatu yang instan, tapi ujungnya susah payah menambahi hidup saudara. Buat apa? Menikmati sesaat tapi ada embel-embelnya. Ditambahi susah payah mengikuti karena saudara harus bayar harga. Ikut Tuhan ndak cepat, ndak instan, tapi percayalah di akhir perjalanan hidup saudara dan saya, ketika saudara bisa kuatkan, teguhkan hatimu. Sabar, sabar, teguh jalani penderitaan, rela sesaat. Sesaat, cuman kasut, rela sesaat, ndak untuk selamanya. Tapi Tuhan berkata gini, kalau engkau menikmati hasilnya, saudara akan berkata, ndak sebanding dengan rasa sakitnya. Saya menikmati hari ini kemuliaan Tuhan. Jujur, tidak sebanding dengan rasa sakitnya. Justru hari ini kemuliaan Tuhan itu jauh lebih besar dibanding rasa sakit saya. Sukacita yang lebih besar ketika saya tahu bahwa di hari esok Tuhan sudah sediakan sesuatu perkara yang besar. Mungkin perkara besar itu bukan hanya saudara sekedar diberkati, tapi ada banyak hal yang Tuhan sudah persiapkan, bahkan sampai keturunanmu Tuhan sudah siapkan. Hal yang tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara dengar, tapi itu yang sudah disediakan. Bahkan Tuhan berkata, berhasil, beruntung, tenang saja. Amin saudara. Dan yang membantu kita dan melakukan peperangan kita oleh kata-kata Hizkia. Ini waktu Hizkia menghadapi pertempuran Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Yang menyertai saudara hari ini jauh lebih banyak. Yang menyertai saudara tangan yang kuat. Yang ketiga, yang menyertai saudara adalah Tuhan yang membantu dan berperang buat saudara dan saya. Firman Tuhan siang ini, saudara yang lagi tawar hati, yuk kita semua bangkitkan kepercayaan kembali sama Tuhan. Orang yang kecut tawar hati akan jadi sasaran iblis untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Lepas masalahmu hari ini bertambah berat, tidak jadi masalah. Yang berjanji untuk menyelamatkan saudara adalah Tuhan sendiri. Yang berjanji membuat hidup perjalanan saudara berhasil dan beruntung adalah Tuhan yang besar, yang tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Itu berarti saudara dan saya hari ini tidak perlu takut. Hadapi setiap beban berat apapun hari ini bersama Tuhan. Mungkin saudara berpikir, Bu Eli gimana? Saudara mungkin berkata, tidak bisa lihat jalan keluar. Depan itu semua gelap. Percayalah,
Justru di saat kelemahan ini, kalau saudara bisa menguatkan, meneguhkan hatimu, percayalah di saat kelemahanmu lah, kuasaku sebentar lagi akan terlihat sempurna. Orang kalau pingin lihat mujizat Tuhan, itu harus buktinya ndak ada bukti baik dulu. Namanya mujizat harus buktinya tambah buruk sampai saudara berkata gini, Tuhan angkat tangan Tuhan. Ini waktunya saudara mengangkat tangan, supaya ketika saudara angkat tangan, dia akan turun tangan dengan mujizat yang saudara tidak mampu melakukannya. Tapi Tuhan bilang gini, bagimu tidak mungkin, tapi bagiku segala sesuatu mungkin, karena aku Tuhan Allahmu yang akan berperang buat engkau, dan engkau cukup diam saja. Amin saudara. Ini yang membuat kekuatan buat hidup saya. Ayat ini ayat yang membuat hidup perjalanan saya dibuat berhasil. Karena tiap kali saya terpuruk, saya selalu ingat ayat ini. Kuatkan, teguhkanlah hatimu, Eli. Jangan kecut, jangan tawar hati. Perjalananmu sedang aku bawa untuk menikmati banyak janjiku. Engkau bukan untuk aku hancurkan. Walaupun kelihatannya memang sepertinya keadaanmu mendekati hancur, terlihat di depan sepertinya hancur, tapi Tuhan berkata, aku yang melindungi engkau, menyertai engkau, tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sedang gandeng tanganmu untuk melihat janjiku di depan, dan engkau akan tercengang. Seperti ketika aku pulihkan Sion, ada sorak-sorai, ada sukacita abadi, ada sesuatu kemenangan di mana kedukaan semuanya akan menjauh. Engkau hanya menikmati satu kemenangan yang luar biasa. Amin saudara. 4 hal yang saudara hari ini di tengah masa karantina saya praktek saudara. Saya tiap hari buka mata, saya tahu saya perlu menjaga hati. Saya tidak mau menyimpang kanan kiri. Saya berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya selalu memperkatakan firman. Saya selalu berkata yang terbaik. Saya tidak mau kutuki hidup saya. Dan yang saya selalu renungkan firman. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dan ketika saya melakukan itu, saya tanpa nyadar bahwa hidup saya menjalani proses. Dan ketika saya sadar hari ini, Eli makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Dan saya melihat bagaimana Tuhan tuntun langkah hidup saya. Walaupun saya berkali-kali jatuh, tapi saya tidak pernah jatuh untuk tergeletak. Selalu ketika saya mau jatuh, Tuhan angkat hidup saya untuk bangkit. Dan Tuhan berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan engkau terpuruk hari ini. Bangkitkan kepercayaanmu kembali. Jangan terus hidup diremot sama iblis pikiran. Hancur, suram, madesu. Masa depanmu pasti suram. Hidupmu pasti akan terpuruk dan aib akan terjadi. Ketika saudara yakini itu, maka itu yang akan terjadi. Tapi ketika saudara berkata, enggak Tuhan, aku adalah lebih dari pemenang. Aku hari ini mau bangkit, aku mau kuatkan, teguhkan hatiku. Aku melihat janji Tuhan. Aku melihat bagaimana Allah yang menyertai hidupku jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Allah yang menyertai hidupku hari ini bukan tertidur, bukan diam, tapi engkau sedang turut bekerja, membantu, berperang untuk memperjuangkan perkaraku menjadi satu kemenangan. Amin saudara. Itu yang saudara perlu lakukan. Ketika saudara bisa berdiri teguh hari ini seperti itu, percayalah iblis pasti akan lari atas hidup saudara. Dia tidak akan bisa mengintimidasi pikiran saudara sehingga saudara hidup dalam ketakutan. Sampai saudara tadi firman Tuhan berkata, jangan terkejut, jangan panik hari-hari ini. Kita semua sebagai anak Tuhan yuk belajar untuk saling menguatkan. Saudara perlu bergandengan tangan hari ini. Mungkin saudara lihat saudara adik atau siapapun sepupu yang lagi terpuruk, kita semua belajar untuk peduli, bergandengan tangan, saling menguatkan lewat telepon ya, lewat Zoom dan sebagainya. Kita mulai berjabat tangan, bergandengan tangan. Dalam arti bukan bergandengan tangan secara fisik, tapi secara roh. Saling menguatkan, saling menopang. Katakan, kuatkan, teguhkan hatimu. Kita sedang dalam perjalanan untuk menikmati banyak janji Tuhan. Fokus sama Tuhan. Ada satu kesaksian yang pernah saya dengar ya. Orang ini bersaksi bagaimana dia ngalami hutang. Pada waktu itu keadaannya sudah terpuruk, dia sudah jual semua aset, bahkan hari itu banyak debt collector.
Ketika dia berdoa sama Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, hadapi, jangan pernah lari. Ya, saudara, hari-hari ini banyak orang yang menghadapi hutang. Itu banyak yang bunuh diri, saudara. Ya, saya dengar beberapa saat karena ada satu investasi yang tutup sampai akhirnya dia bunuh diri, lompat. Ya, ada beberapa orang yang bunuh diri karena gagal bayar sehingga pikir hidupnya terpuruk, tidak berani menghadapi kenyataan. Orang banyak berpikir yang buruk dan iblis mulai mengintimidasi. Dan ketika dia berdoa, Roh Kudus berbicara, hadapi. Engkau tidak perlu lari dari kenyataan. Memang walaupun kegagalan itu engkau buat, tapi engkau harus hadapi. Dan ketika dia ikuti suara Roh Kudus, dia hadapi. Waktu itu ada debt collector datang dan pemimpin perusahaan yang punya perusahaan. Tiba-tiba ketika dia hadapi, dia berdoa, Tuhan berikan saya hikmat untuk berbicara. Singkat cerita, saudara tahu apa yang Tuhan perbuat ajaib, saudara. Dia berkata, rasanya tidak mungkin. Ketika saya menghadapi, bertemu itu aja, debt collector, orang yang bosnya itu mukanya sudah galaknya luar biasa. Tapi ketika dia berseru sama Tuhan, saudara tahu apa yang Tuhan perbuat? Di tengah-tengah pembicaraan, justru orang yang menghutangi ini, debt bos satu perusahaan ini, justru malah memberikan satu kepercayaan. Dia bilang gini, kamu punya ketampilan ini, aku akan bantu engkau, modal aku berikan, kamu mulai jalani, dan kalau kamu untung, kamu bayar hutangku. Singkat cerita, ketika dia bersaksi, Tuhan buat dia berhasil. Dari sebelumnya, saudara, bahkan dia waktu bersaksi dia berkata, Tuhan memberikan keuntungan lipat-lipat. Setelah dia bayar semua hutangnya, hari itu dia masih menikmati plus sampai dia bisa kembangkan perusahaannya secara luar biasa. Saudara lihat cara Tuhan, tidak pernah saudara pikirkan. Tuhan itu di surga tidak pernah kehabisan stok cara untuk memulihkan saudara dan saya. Sepanjang saudara dan saya hari ini jangan terpuruk. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut, jangan terkejut dengan apapun yang terjadi. Karena itu tadi, Tuhan itu punya kedaulatan, Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya kemerdekaan, Tuhan punya kemenangan. 4K, semua ini Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu atas hidup saudara dan saya. Amin. Ketika saudara lihat hari-hari ini hidup saudara mengalami keterpurukan, saudara tidak perlu terpuruk. Hari ini persiapkan hidup saudara di masa-masa sukar. Kemarin saya waktu merenungkan tentang Abraham, ya, saya dapat sesuatu, saudara. Kemarin ketika saya baca tentang Abraham, Tuhan tuh cuma ingatkan buat hidup saya gini, lihat ya, orang yang mengalami masa-masa yang sulit, makin sukar, tapi dia tetap bisa menguatkan hatinya sama aku. Tuhan berkata gini, justru makin keadaan tidak ada bukti baik, seperti Abraham, tidak ada bukti baik, tidak ada dasar untuk berharap. Bagaimana? Sudah opa-opa mau punya anak, oma-oma, itu artinya tidak ada bukti baik, tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Tuhan bilang ini, ketika iman seperti seorang Abraham, dia tetap berharap, dia tetap percaya. Tuhan bilang apa? Aku memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Hari ini kalau hidupmu makin tidak lihat bukti baik, hidupmu makin tidak lihat keadaanmu makin pulih, bahkan kelihatannya makin arahnya menurun, tapi saudara dan saya tetap bilang ini, Tuhan, aku tetap percaya, aku tidak goyah imanku, aku tetap melakukan bagianku, aku tidak akan menyimpang ke kanan ke kiri, tidak akan mengambil jalan pintas, tipu sana tipu sini, aku tidak akan balas yang jahat walaupun aku disakitin, aku tetap berkatakan firman, aku tetap merenungkan firman-Mu, aku tetap jaga hati. Percayalah, Tuhan berkata, siang ini aku sedang memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan saudara tahu, orang yang diperhitungkan sebagai kebenaran, saudara akan menikmati berkat yang luar biasa seperti seorang Abraham. Yesus ketika menghadapi keadaan yang sulit waktu dia mati di kayu salib, saudara tahu apa yang Bapak karuniakan ketika dia punya rela dan dia tetap mempertahankan hidupnya. Bagaimana dia tetap bisa menjalani penderitaan sampai dia mati di kayu salib. Apa yang dikaruniakan Bapa? Ayat di Filipi 2, ayat 7 kalau tidak salah. Berkata gini, aku mengaruniakan dia nama di atas segala nama.
Bahkan aku akan mengangkat dia secara luar biasa. Saudara dan saya hari ini, saudara dan saya, yuk kita berlomba-lomba diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Waktu saudara tidak ada bukti baik, waktu saudara tidak lihat keadaanmu tambah pulih, waktu keuanganmu makin sulit hari-hari ini, tapi saudara dan saya hari ini tetap berkata, kuatkan, teguhkan hatiku. Aku tidak lihat kenyataan, aku tidak lihat masa sukar, aku tetap siap menjalani bersama Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti satu kali datang memulihkan keadaan hidupku, sehingga aku akan melihat janji Tuhan. Aku akan bersorak-sorai, aku akan bersuka cita karena Tuhan sedang membantu dan berperang buat aku saat ini. Amin saudara. Kita semua mau menikmati upah seperti Abraham, ya. Dikaruniakan nama segala nama, artinya saudara dan saya dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Ketika saudara hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu melihat penderitaan, melihat masa sukar, melihat keadaan yang tidak bertambah baik, melihat bagaimana hari ini beban hidupmu semakin rasanya bertambah berat, tapi saudara bangkit hari ini, membangkitkan kepercayaan terus kepada Tuhan. Dan siang ini Tuhan berkata, aku sedang memperhitungkan itu sebagai kebenaran seperti seorang Abraham. Ketika engkau kuat menjalani penderitaan ini, aku sedang memperhitungkan berkat di atas segala berkat. Amin saudara. Mau buat saudara dan saya hari ini, kita semua berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba bagaimana cepat-cepat Tuhan pulihkan masalah, ya. Kita percaya hari ini kita akan dibawa Tuhan untuk menikmati janji Tuhan yang di depan. Kalau saudara cuma mikir masalah selesai, itu cuma di bumi saudara. Bumi, dunia ini berlalu. Kalaupun selesai, saudara tidak akan bawa pulang apa-apa. Saudara pulang dengan tangan kosong. Saudara lahir tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Tapi ketika hari ini saudara menguatkan hati, hari ini rela jalani penderitaan, masa sukar yang makin sulit, tapi saudara tetap konsisten, ya, tidak menyimpang kanan kiri, tetap perkatakan firman, renungkan firman, jaga hati, percayalah Tuhan akan membuat perjalanan hidupmu beruntung, berhasil, aman bersama Tuhan. Amin. Ada pertanyaan? Mungkin saudara ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, ya. Kita hari ini siapkan hati kita saudara. Hari-hari ini sudah banyak ngucap syukur aja. Walaupun kita tidak tahu kapan semua ini akan berakhir, tapi ketika saudara jalani aja terus, ya. Saya merasakan ketika saya tidak tahu harus berbuat apa, saya jalani 4 hal ini saudara. Setiap hari, lama-kelamaan saya lihat, oh iya ya, ternyata Tuhan tuh luar biasa. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya itu secara luar biasa. Tidak pernah ada satu keadaan yang diizinkan hal buruk itu bisa menimpa saudara dan saya. Tidak akan pernah menghancurkan hidup saudara dan saya. Hal buruk sekalipun itu bukan tujuan Tuhan menghancurkan. Seperti seorang pemazmur yang berkata, aku tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dulu sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Yuk, ada pertanyaan? Kita akan berdoa ya. Kita banyak doa hari-hari ini, bersatu hati buat keadaan dunia hari-hari ini. Ya, saudara yang mengalami masa karantina, suami istri, khususnya sebagai istri-istri hari ini belajar bisu tuli buta, ya, belajar penguasaan diri yang baik dengan firman Tuhan. Jangan buat pertengkaran, karena ketika saudara bertengkar itu mengurangi berkat saudara. Tuhan mau hidup saudara dan saya hari ini hidup rukun, diam bersama. Karena disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Penyimpangan dalam hidup rumah tangga saudara, pertengkaran diperkecil. Makin suami makin cerewet, makin bawel, anak-anak rewel dan sebagainya, maklumi saudara. Karena ini memang depresinya berat. Banyak orang yang pressure-nya hari-hari ini tidak main-main. Buat saudara dan saya yang sudah mengerti kebenaran, ya, kalau suami anak-anak melakukan hal yang salah, Tuhan itu selalu ingatkan buat saya, Eli,
Orang itu tidak ngerti kebenaran, dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Sementara engkau sebagai anakku yang sudah tahu kebenaran, engkau harus sadar, engkau harus tahu apa yang engkau perbuat di masa-masa yang sulit ini. Engkau harus nyadar bahwa sebagai anakku, aku sudah berikan engkau satu ketetapan-ketetapan apa yang harus engkau perbuat untuk menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi masa-masa masalah yang tidak semakin bertambah mudah. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan buat hidup kami hari ini. Kami tahu bahwa kami semua di seluruh dunia ini mengalami masa-masa yang makin sukar. Kami mengalami keadaan yang tidak mudah, Bapa. Tapi kami tahu melalui firman ini, kami mau belajar Tuhan, bukan menguatkan hati kami melihat kenyataan, mengisi pikiran kami dengan data-data kematian, data-data virus corona, data-data kebangkrutan, data-data kehancuran. Tapi kami belajar Tuhan, mulai hari ini kami mau belajar seperti Engkau menguatkan seorang Yosua Tuhan. Seperti Engkau menyertai dia, Engkau juga menyertai kami Bapa. Kami mau hari ini menguatkan hati kami. Kami tahu bahwa Engkau sedang menggandeng setiap tangan kami untuk menikmati janji Tuhan. Kami mau fokus dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan. Kami mau mengucapkan firman, merenungkan firman, dan kami mau jaga hati sepanjang proses ini terjadi Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami bisa menghidupi 4 hal, kami akan dibawa Tuhan, yaitu dalam kehidupan roh kami akan semakin menyala-nyala Tuhan. Engkau tidak pernah gagal Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kekuatan yang luar biasa melalui firman-Mu, bahwa kami sadar yang menyertai kami jauh lebih banyak. Ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kami. Kami tidak perlu takut virus corona, karena yang menyertai kami jauh lebih banyak. Kami tidak perlu takut, karena yang menyertai kami adalah tangan Tuhan yang kuat, bukan tangan manusia lagi, tapi tangan-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan untuk menolong kami. Bahkan Engkau selalu membuka jalan tangan-Mu saat tiada jalan, tangan itu selalu membukakan jalan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau sedang berperang membantu kami untuk menyelesaikan segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu yang mengalami masalah keuangan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Ketika mereka bisa menguatkan, meneguhkan hati mereka kepada Tuhan, mereka akan melihat ada banyak terobosan-terobosan di masa-masa karantina ini. Apa yang tidak pernah mereka dengar, mereka akan tercengang bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan. Saat ini biar setiap istri-istri sebagai penolong, buat kami punya penguasaan diri yang baik. Buat kami sebagai anak-anak Tuhan sadar, tahu apa yang harus kami perbuat. Karena kami tidak mau memberi kesempatan buat iblis untuk kami membalas yang jahat, tapi justru ini waktunya kami jadi pelaku firman Tuhan, supaya kami menikmati perjalanan hidup yang berhasil dan beruntung bersama Tuhan. Yang mengalami kesehatannya menurun hari ini Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat virus corona Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau sedang bekerja memulihkan segala sesuatu. Kami punya kerinduan untuk beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Kami punya kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kami punya kesempatan Tuhan untuk datang beribadah ke gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kemenangan sudah terjadi. Kami anak-anak-Mu keluar lebih dari pemenang. Kami bukan orang yang gagal, walaupun iblis seringkali mengintimidasi hidup kami bahwa kami masa depan kami akan suram, masa depan kami akan terpuruk, kami orang yang kalah. Tapi kami percaya hari ini kami orang yang lebih dari pemenang bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom, sampai ketemu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jangan lemah, jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhan Yesus memberkati.